Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali, belajar bersama lagi di Zoom malam ini. Salawat beriring salam kami hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang kami harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, malam ini yang ringan-ringan aja dulu kita, ya kan? Jejaring kerja, TKP, topiknya jejaring kerja. Sebentar ya. Sorry, jatuh aja. Sorry ya, dari HP pula abang-apanya. Oke, jejaring kerja kita malam ini. Nah, yang jelas sekalian nanti tetap kalian buka perka ya, Dek. Sambil kita udah Bang kirim kan perka, sambil kita belajar untuk memahami perka. Yang jelas jaring kerja ini kompetensinya ada inovasi, namanya juga bekerja sama kan, harus bisa memberikan ide-ide atau gagasan yang memang diperlukan oleh organisasi. Begitu juga ada kompetensi berpikir analitis saat berdiskusi, mau menerima masukan-masukan sudut pandang dari anggota tim. Terus ada juga inisiatif. Inisiatif ini tanpa harus diperintah. Kalau ada kendala di dalam tim ataupun dalam proses pekerjaan, kita dengan sukarela sigap untuk langsung mengambil alih ataupun kita mau membantu tanpa hitung-hitungan, tanpa apa kan. Misalnya kawan kita lagi sakit, tentunya kalau terkendala pekerjaan itu, maka kerugiannya ke perusahaan juga, ya kan? Jadi ya kita harus sigap untuk membantu. Terus ada kerjasama, ini yang paling inti, paling pokoknya di dalam jejaring kerja kan, harus bisa berbaur, bekerja sama di dalam tim. Terus ada mengembangkan orang lain. Jadi di dalam perusahaan itu, di dalam satu lingkungan perusahaan, organisasi ataupun instansi, jangan kita merasa itu semua pesaing. Jadi kalau kayak gitu lingkungan kerja itu akan sehat. Lebih mulia kita dilihat atasan kalau bisa mengembangkan atau mau berbagi ilmu dengan kawan satu tim kerja. Terus ada kompetensi kepemimpinan. Kepemimpinan di sini yang diminta leadership. Beda leadership sama bos, ya kan, Dek? Kalau bos gimana majikan ke pembantu, kayak gitulah dia bos. Hanya menyuruh
hanya memerintah. Di saat lagi ada kendala ataupun kesalahan dalam tim, dia buang badan, gitu kan, menyalah-nyalahkan anggota tim. Itu namanya bos. Kalau leadership, saat ada beban pekerjaan, kita sebagai pimpinan juga ikut sama-sama menarik atau menopang beban itu. Di saat lagi berhasil, kita memuji kinerja dari tim kita. Terus ada membimbing. Di sini di saat lagi ada kendala antara bawahan bahkan rekan kerja kita, kita mau misalnya dalam hal teknologi gitu kan, mau membantu, atau misalnya dalam hal sosialisasi ada kendala, kita juga mau membantu. Apalagi ya, membangun hubungan kerja. Selain dari kerjasama tadi, jejaring kerja ini intinya juga membangun hubungan kerja. Namanya juga jaring. Jaring itu kayak mana gambaran kalian jaring ikan. Jadi kalau saat dilempar, itu cakupannya bisa luas, ya kan? Jadi jejaring berarti koneksi kita luas. Kita punya banyak kenalan yang bisa untuk membantu mencapai tujuan yang ingin dicapai organisasi. Itu dia. Terus apa lagi ya? Jejaring pengorganisasian. Ini biasanya kalau ada dua pekerjaan dalam untuk tim kita, gimana kita mengkoordinir tim kita itu, membagi tugas dan segala macamnya. Manajemen perubahan. Kalau misalnya ada karyawan baru, ada tugas baru, gimana kita sebagai tim di situ untuk meresponnya. Udah, itu aja kayaknya. Oke, sekarang kita cukup sekilas pemaparan materinya. Sekarang kita masuk ke soal ya, Dek. Oke, nomor 1. Sebagai panitia pelaksanaan ujian, Anda telah menyelesaikan, tunggu. Nge-lag ini bentar ya. Anda telah menyelesaikan tugas untuk mengumpulkan soal-soal yang diserahkan kepada bagian pengadaan soal. Namun ternyata sehari sebelum pelaksanaan ujian, bagian pengadaan soal belum memperbanyak soal-soal tersebut dikarenakan sakit. Jadi, gimana sikap kita? Jadi, apa kira-kira respon yang harus kita pilih di sini, deh? Berarti di sini kan yang ditonjolkan ada kendala dalam proses kinerja tim kita, kan gitu. Itu semua tim, ya kan? Jadi rupanya ada bagian untuk memperbanyak soal yang belum dilaksanakan karena sakit. Jadi gimana kita? Kira-kira kompetensi apa di sini yang diminta dan opsi mana itu dia? Menggambarkan kompetensi apa kira-kira? Tadi sekilas udah Bang jabarkan materinya, kompetensinya. Kayaknya beda sendiri lagi, Adek. Inisiatif yang lain. Oh, beda-beda. 3 orang C, 1 orang A, 1 orang B. Nggak ada yang lain. Dodol belum ada yang milih ini. Nggak ada yang minat dodol. Atau ada yang mau berargumen menguatkan pilihan option yang dipilihnya. Monggo Abang kasih kesempatan.
untuk memberikan argumen kenapa pilih itu. Silakan open mic. Ada? Wah, only you. Ada yang mau berargumen, Dek? Monggo. Kami persilakan. Siapa aja yang hadir nih? Afus, Anissa Dwi, Arif Rahmat, Fahmi Rozak, Ima, Indah, Manchester United, Mehmet. Oh, ada 2 Mehmet. Oh, 1 ya. Only you. Ayo, nggak ada yang mau berargumen. Izin, Kak. Calon Taruni, calon taruna, calon menantu, inisiatif namun tetap izin ke atasan agar tidak melanggar kebijakan perusahaan. Monggo yang mau open mic, berargumen. Ayo. Izin, Bang. Oke, siapa ini, Dek? Anissa. Anissa, monggo, Dek. Alasan saya memilih C karena di situ tugas dari saya itu berbeda dengan penggandaan soal. Jadi inisiatifnya itu tetap harus meminta izin kepada ketua sebelum memperbanyak soal ujian tersebut. Seperti itu, Bang. Oh, oke. Oke, makasih ya, Dek ya. Siap, Bang. Yang lain ada punya pandangan lain? Yang tadi pilih A, pilih B. Gimana? Oke lah, abang jawab lah ya. Nah, yang jelas di sini cek apa kalian perka. Di situ ada kompetensi inisiatif. Kayak yang bilang tadi, inisiatif itu kalau lagi ada kendala dalam pekerjaan, dalam tim ataupun dalam proses pekerjaan di perusahaan kita itu, kita mau rela dan ikhlas untuk mencurahkan kemampuan kita ke situ. Tapi selagi masih ada opsi yang memperlihatkan izin dulu dari atasan atau ketua tim, itu masih jauh lebih baik gitu kan. Yang penting kita nggak apatis, bukan sekedar mengerjakan, memperdulikan porsi kerja kita doang. Kalau kita udah selesai, udah aman, kita lihat secara keseluruhan bagian mana yang masih kurang gitu. Di bidang mana yang masih kurang. Itu namanya kita aware terhadap perusahaan kan gitu. Nah, jadi di sini nggak bisa apa ya? Perlu share screen. Coret-coret. Udahlah. Nggak bisanya. Oke lah, yang apa poin tertingginya cantik ya, Dek ya. Memberitahu ketua tim untuk mendapatkan izin memperbanyak soal tersebut. Nah, yang jelas udah ada inisiatif kita di situ kan. Kita mau membantu bagian memperbanyak soal itu. Apapun sebenarnya itu bidangnya. Selagi kita mampu, ya udah. Jadi bukan permasalahan ini mungkin hanya untuk memperbanyak soal, tapi yang lain gitu. Kalau memang kita mampu, entah buat stiker atau di bidang yang lain, masalah keuangan kayak memang kita punya kemampuan, di situ juga ada kendala di bagian keuangan itu yang nggak ada salahnya. Jadi di sini option C yang paling tinggi, Dek ya. Coba tolong turun ke bawah, Dek, pembahasannya.
Scroll ke bawah. Faktor sinyal mungkin ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi yang paling tinggi C ya. Yang nomor 4-nya apa tadi bahasanya? Saya akan mengingatkan bahwa setiap ini salah ini. Bentar ya. Itu untuk yang kunci jawaban itu udah betul ya, Dek ya. Option tertinggi C. Kayak Amang bilang tadi lah, pokoknya kita mau untuk mencurahkan kemampuan kita demi berjalannya proses kinerja yang terkendala tadi ya. Option yang nomor 4-nya A ya. Kita perbanyak, tapi di sini kan masih ada yang minta izin dulu kan. Jadi itu yang lebih diutamakan. Oke, nomor 2. Scroll sedikit lagi ke bawah, Dek. Bisa? Biar kelihatan. Oke, udah, Om. Nampak ya? Oke, udah. Nah, jadi, ayo mungkin ada yang mau langsung untuk membaca ataupun langsung memberi argumen untuk nomor 2. Konteks soalnya apa? Terus kompetensi yang diminta dalam konteks soal itu apa? Jawaban kalian apa? Nah, dia baru kenaikan jabatan kan? Terus di divisi lain ada kenalan dia. Sementara divisi itu lagi bermasalah. Jadi gimana kita? Kompetensi apa kira-kira yang diminta oleh konteks soalnya ini? Aduh, koneksi di tempat abang ini. Nah, oke. Ayo, konteks soalnya apa? Kompetensi yang diminta apa? Dan juga apa namanya? Apa jawaban kalian? Nah, ingat, dalam hal memberdayakan, mendorong bawahan kita supaya maju, kita bukan sekedar menyuapi. Kalau sekedar disuapi, kompetensi mereka nggak akan meningkat. Melainkan kita kasih umpan-umpan, ya kan, supaya mereka nggak bermalas-malasan untuk meningkatkan kompetensi mereka, gitu. Nah, jadi kira-kira option mana itu?
Oke. Ya, siapa ini? Kayaknya masalah koneksi nih ya. Suara abang jelas di sana, Dek? Jelas tertangkap di apa kalian? Jelas. Jelas, oh. Oke. Monggo, siapa nih yang mau open mic? Abang persilakan, yang mungkin mau berargumen. Silakan. Ada? Pada pilih C semua. Oh, satu orang pilih B. Ayo, siapa yang berani berargumen, menegaskan apanya, pilihan jawabannya? Abang persilakan. Monggo. Ini Dek Aneta masih di sini, Dek? Atau udah nggak ada lagi ya? Gimana? Nggak ada yang mau berargumen, Dek. Silakan, Abang kasih kesempatan untuk open mic. Melibatkan diri kalian dalam pembelajaran. Oke lah, biar menjelaskan lah kalau gitu ya. Di sini yang jelas kita baru baru naik jabatan. Jadi kepala divisi. Tapi rupanya di saat yang sama salah satu kawan kita itu memberikan bimbingan umpan balik. Iya. Yang rupanya sering buat masalah. Jadi gimana kita memperbaiki itu kan gitu. Jadi sebenarnya di sini bisa juga kita perlihatkan kompetensi kepemimpinan kita, jiwa kepemimpinan. Kita mampu untuk memotivasi orang lain, untuk mensugesti orang lain agar mau mengikuti segala rencana kerja yang ada di organisasi kita ini, kan gitu. Walaupun sebenarnya sama-sama kepala divisi, ya kan, tapi nggak ada salah juga. Di situ kita kaitkan ke karena di sini nggak ada sih untuk menaikkan kompetensi juga. Karena di sini rupanya setelah Bang baca ulang, hanya karena dia ini sering membuat masalah, ya kan? Membuat masalah berarti kita coba untuk mengarahkan dia supaya jangan lagi menimbulkan masalah untuk perusahaan. Jadi gimana seharusnya? Ya, poin tertingginya option C, memberikan contoh bagaimana mengarahkan kepala divisi baru agar perusahaan lebih maju. Yang jelas di sini, ini kepala divisi kawan yang kita kenal juga. Tapi bukan berarti kita membiarkan kesalahan yang dia buat, ya kan? Jadi cara kita mengubahnya ya itu tadi dengan memberikan contoh. Tunggu. Iya. Dengan memberikan contoh. Bukan ucup-ucup langsung membantu kepala divisi baru secara sukarela. Di situ kita nggak ada edukasinya di situ, nggak ada istilahnya kayak yang bilang tadi, kita hanya menyuapi, tapi sementara kawan kita itu nggak ada perubahan yang dirasakannya, kan gitu. Jadi di sini supaya kawan kita itu nggak membuat masalah lagi, itu tadi kita menyuntikkan
contoh-contoh yang bagus kan gitu. Kita bisa menjadi teladan untuk dia supaya dia orientasi pemikiran dia tetap kepada perusahaan supaya yaitu tadi agar perusahaan lebih maju. Untuk poin 4-nya itulah bola membantu kepala divisi secara sukarela. Tapi di sini karena istilahnya kayak hanya menyuapi aja, nggak akan bisa apa, justru membuat dia terlena nanti karena asik kita bantu terus. Jadinya nggak akan memberikan impact apa-apa itu nanti kan gitu. Oke, ada yang mau bertanya untuk 2 soal ini, Dek? Coba scroll ke bawah, Dek, apa pembahasannya. Ya kan? Jadi sebagai pimpinan, langkah seharusnya dilakukan mengarahkan bawahan Anda, bukan mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya. Ya. Monggo, ada yang mau bertanya? Masih aman? Insya Allah bisa lah itu nanti ya. TKP 210 ya kan? Paling rendah 205 lah. Ada yang bisa sapu bersih 225, insya Allah kasih tahu lah Bang, mana tahu Abang ada rezeki nanti bisa ada yang Abang kasih reward untuk kalian yang bisa TKP 225 ya. Amin. Jangan mau terpengaruhi sama apa namanya desas-desus di luar grup kita yang katanya TKP kayak gini apa segala macam. Jangan lagi. Mental kalian harus kalian pupuk, harus kalian jaga supaya bisa tercapai nilai TKP yang kalian inginkan itu kan. Oke, aman ya. Kita lanjut nomor 3. Nah, ini gimana nomor 3? Konteksnya apa? Dan masuk ke kompetensi apa dia? Jadi, apa option jawabannya? Monggo. Ini anak Medan walaupun baru dikasih rezeki hujan, semoga nggak ketiduran ya. Lagi adem-adem cuacanya kan. Kenapa semua kalian? Ada apa dengan Monggo. Udah bisa Bang kasih kesempatan lagi nih untuk berargumen. Ayo. Ada yang mau berargumen menguatkan jawaban yang dipilihnya? Monggo. Misi Bang Zul. Oke, siapa ini? Mehmet Bang. Oke, monggo deh. Izin Bang, ngasih pendapat. Ya. Menurut saya, ini kan jejaring kerja. Anda sebagai pegawai baru ditugaskan memberikan sosialisasi ke beberapa desa, namun belum memiliki banyak relasi yang bisa mendukung terlaksananya tugas tersebut. Seharusnya Anda, yang saya lihat di sini itu berkaitan dengan membangun hubungan kerja Bang untuk kompetensinya. Nah, untuk opsi A, terbuka dengan instansi
yang menawarkan diri untuk bekerja sama. Mungkin bisa kita keep dulu. Kemudian yang B, mengoptimalkan keterbatasan relasi yang ada. Artinya hanya keterbatasan relasi atau tidak ada keinginan untuk mengembangkan yang baru, kita bisa langsung eliminasi. Kemudian yang C, membuka kesempatan kerjasama dengan relasi yang Anda kenal, hanya terbatas, hanya yang kita kenal saja, artinya kan nggak mau menerima yang baru gitu. Bisa kita eliminasi. Kemudian yang D, menambah relasi berdasarkan informasi para senior di kantor Anda. Bisa jadi jawaban juga. Kemudian yang E, menindaklanjuti tugas dengan mengoptimalkan relasi yang dimiliki dan berupaya menjalin kerjasama dengan relasi yang baru. Nah, untuk opsi A dan D ini sudah lebih terangkum pada opsi E, Bang Zul, karena opsi E itu sangat lengkap, menindaklanjuti tugas, kemudian mengoptimalkannya, dan mengoptimalkan relasi yang dimiliki dan berupaya menjalin kerjasama dengan relasi yang baru. Itu sangat menunjukkan membangun hubungan kerja. Oke. Udah deh. Sudah, Bang Zul. Oke, makasih Dea. Kami keep Ya. apamu. Terima Ada kasih, yang Bang Zul. lain? Yo, sama-sama. Ada yang punya pandangan lain, tapi nampaknya semua ya. Oke lah, Abang jabarin ya. Ya, yang jelas di sini kompetensinya betul yang dibilang Mehmet tadi, membangun hubungan kerja. Kayak yang Abang bilang tadi, membangun hubungan kerja. Namanya membangun. Berarti berusaha untuk mencari, memperluas koneksi, kenalan, kan gitu. Jadi kita nggak sungkan-sungkan saat ada ada pertemuan, kita kita berinteraksi dengan tamu-tamu yang ada di situ gitu untuk memperluas link, ya kan. Itulah gambaran untuk membangun hubungan kerja. Untuk option A, terbuka dengan instansi yang menawarkan diri untuk bekerja sama. Terbuka. Di sini menggambarkan kita menunggu bola, istilahnya. Pahamlah kalian menunggu bola kan? Nggak ada inisiatif. Sebenarnya dalam hal pelayanan, apalagi jaring kerja kayak gini, yang paling diutamakan itu kita proaktif menjemput bola, bukan kita yang menunggu bola. Kan gitu. Yang option A itu memang bagus, terbuka, bla bla bla, tapi di sini konteks option A ini dia menunggu bola. Dia hanya menunggu, terbuka gitu. Dia nggak menjemput bola, dia nggak proaktif untuk mencari koneksi yang bisa membantu dia. Yang B, mengoptimalkan keterbatasan relasi yang ada. Berarti dia nggak menunjukkan jejaring kerja di sini kan. Dia nggak berupaya untuk mengeksplor lagi. Yang C, membuka kesempatan kerjasama. Membuka kesempatan kerjasama. Di sini juga nggak bisa kita pilih karena ini menunggu bola, bukan proaktif kita yang mencari koneksi. Menambah relasi berdasarkan informasi dari para senior di kantor Anda. Di sini pun nggak bisa juga hanya kayak gitu doang, hanya sebatas itu. Kita harus bisa bereksplor kan. Makanya yang entok itulah poin 5-nya. Menindaklanjuti tugas dengan mengoptimalkan relasi yang sudah kita miliki, tapi tetap berupaya menjalin kerjasama dengan relasi baru. Kita menjemput bola. Ini makanya jadi option E itulah yang paling tinggi. Karena di sini kita proaktif memperlihatkan kita bisa membentuk jaringan kerjasama yang bersifat multilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi. Link kita luas. Itulah bahasa sederhananya. Oke. Poin 4-nya ya dodol lah kan. Menambah relasi berdasarkan informasi dari para senior, ya kan. Yang penting jangan pilih yang kita sekedar menunggu, tapi kita yang bergerak proaktif mencari gitu. Pilih opsi yang menggambarkan kayak gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Coba scroll apanya deh.
pembahasannya? Nah, itu dia. Aman ya? Kita lanjut. Oke. Nomor 4. Ayo, apa kira-kira ini? Ayo, usahakan berdasarkan kemampuan kalian ya. Karena memang di sini soal-soalnya yang udah abang share menjadi latihan di grup, tapi usahakan jangan tengok yang ada di grup dulu ya. Kemampuan kalian dulu. Nggak ada gunanya itu kalau salah, nggak ada masalah. Yang penting belajar dari kesalahan. Oke. Udah 4 orang ya. Pilih B semua. Oh, kenapa B lagi? Kenapa kok jadi kompaan kayak gini? Terlalu mudah ya soalnya? Atau masih ingat dengan yang udah pernah dibahas? Itu abang yang program kemarin masih abang buka ya dek ya, yang mau mengajukan materi. Nah, mungkin ada kelemahannya di materi ini gitu, khususnya di TIU sama TKP. Boleh ke Dek Aneta ataupun Dek Lala yang kemarin ya, biar bisa mungkin 2 atau 3 kali Zoom lagi kan. Karena kemarin-kemarin abang lihat nggak ada yang mengusulkan materi, ya wes lah abang kira kan Zoom yang sesuai apa abang aja abang paparkan kan. Yang memahami kelemahan dan kelebihan kalian kan ya diri kalian sendiri. Di materi mana aku yang kurang gitu. Permutasi, kombinasi nggak akan muncul lagi deh, yakinlah. Itu yang masih memasukkan ke kalau tryout itu yang abang lihat, ataupun yang masih memasukkan itu ke buku mereka merujuk ke gaya SKD 2018 ke belakang. Nah, kita tetap pada surat edarannya deh, surat edaran kisi-kisi itu. Iya nanti TWK ya, insya Allah lah ya dek ya. Minggu depan abang apain TWK, kan bergilir. Minggu lalu udah TIU kan, minggu sebelumnya lagi juga udah TWK 2 minggu yang lalu. Nah, iya, makanya kalau abang kasih gambaran ya dek ya, yang jelas itu yang banyak yang udah punya nama bimbel itu, sedikit banyaknya kan mereka memang udah lulus, ya kan? Mereka udah lulus, jadi punya inisiatif untuk mungkin awalnya membantu membuka tempat belajar gitu kan. Yang jelas mereka pasti merujuk kepada soal ujian saat mereka lulus, kan gitu. Kebanyakan itu ya mereka yang udah lulus tahun 2018 ke belakang itu. Jadi kalau yang memang mengikuti gaya SKD 2019 sehingga 2022 yang lalu SKD kedinasan, pasti tahu gimana. Kayak contoh sang tutor. Itu abang belak-belakan aja sang tutor itu mengikuti tuh
kalau untuk TWK, kalian lihat di IG soal TWK Indonesia yang nggak salah ya, yang kemarin sempat ada giveaway-nya. Nah, itu mengikuti jenis penalaran, gaya soal TWK penalaran, atau abnormatik. Misalnya sang tutor sama abnormatik lebih ke TIU kan, hanya satu yang soal TWK itu. Selebihnya atau enggak klik soal, tapi itu pun masih belum apalah. Istilahnya belum, untuk yang tahun ini belum ada yang terbaru orang itu nampaknya. Nah, tahun tak terkendala apa kian, kok nggak salah Mudi Maulana nama apanya ya, nama foundernya itu. Nah, entah terkendala apa gitu kan, nggak ada lagi mungkin koneksinya, makanya mandet dia di soal gitu kan. Kalau dulu lumbung pustaka buku itu ya, kalau setahu abang soal TWK Indonesia deh, soal TWK Indonesia, nggak salah ya, tunggu biar abang cek dulu, karena TWK itu yang CPNS. ya soal TWK CPNS, sorry, makasih udah dikoreksi deh. Nah, kalau lumbung pustaka setahu abang kan buku itu ya, udah pernah abang lihat juga sih, belum terlalu mengikuti yang baru itu kalau abang lihat. Untuk selebihnya yang lain nggak usah sebutkan lah apanya kan, itu ya standar lah. Mereka juga masih merujuk kepada ya 2018 ke belakang, makanya ya soal-soal itu belum terlalu banyak yang diperbarui. Apalagi kalian yang memang istilahnya udah gagal berapa kali dan ikut di bimbelnya itu pasti kelihatan nggak pernah diperbarui soalnya. Nah, ya itu juga soalnya kan. Nah, jadi bahkan ada soal TPA yang dimasukkan ke TIU. Makanya kadang abang nasihatin kalian yang mentalnya jatuh hanya gara-gara nilai, hanya gara-gara angka yang ada di tryout, jangan terlalu terpatok ke situ deh. Nah, kami kasih pandangan lah, apalagi kalau kalian yang mungkin baru ikut SKD tahun ini, nggak sedikit dari tahun-tahun sebelumnya yang nggak pernah menyentuh angka 400 di saat tryout, begitu SKD real mereka minimal 420 pun ada. Siswa-siswa kami lah itu. Jadi abang nasihati, jangan jatuhkan mental kalian hanya gara-gara angka yang ada di tryout itu. Karena gini, kayak abang bilang di grup, faktor pertama yang nyelenggarain bukan BKN. Jadi porsi soalnya kan belum kita ketahui gimana, khususnya di di TIU. Sering tuh abang lihat masih masukkan permutasi, masih dimasukkan bangun ruang, masih juga dimasukkan yang yang perlu pakai pangkat 3 dikali konsep aljabar itu, nggak sampai kayak gitu. Nama YouTube-nya, kalau untuk soal TWK CPNS itu kalau nggak salah Widya Iswara ya, atau ada yang udah pernah apa ya? Monggo, nggak apa-apa. Kalian nambah-nambah apa kan? Atau yang YouTube-nya soal TWK CPNS itu deh. Ada yang tahu? Widya Iswara apa gitu? Lupa apa? Widya Suara Makassar, Bang. Widya Iswara Makassar. Iswara Makassar. Ya, Widya Iswara Makassar. Bentar, biar mengetik. Mereka ini, kalau yang abang perhatikan, tapi walau alam lah itu ya, entah mereka dapat bocoran juga. Sang tutor itu kan dari Sulawesi juga itu. Dan dulu tahun 2021 yang sempat geger itu, begitu banyak yang terciduk melakukan cara-cara belakang, dimulai kan dari Sulawesi sana deh. Bahkan sampai
apa namanya, Amsterdam Institute mengeluarkan 3 paket tryout ya, yang sampai dibilang perkatanya itu pun setiap katanya mirip gitu. Ada beberapa soal yang setiap katanya itu mirip. Jadi ya walau alam lah gimana cara mereka mendapatkannya kan. Yang jelas itu kalau kayak kami nggak pernah itu kalau perkataannya mirip, melainkan kami hanya mengeksplor lagi. Yang jelas yang kami dapat tentu bukan secara utuh kan gitu. Namanya bocoran FR dikaitkan dengan apa gitu. Kami eksplor, kami cari tahu gitu kan. Yang penting topiknya tahu tentang apa gitu. Tapi kalau yang Amsterdam Institute ini kan perkataannya mirip, makanya kemarin sampai ada yang dapat apa tadi? Oh, ya mereka lebih ke bimbel lagi sekarang karena model Widya Iswara itu kayaknya kayak nggak jauh beda sama RSA juga, yang menghandle nggak terlalu banyak itu. Jadi mereka lebih ke bimbel, YouTube-nya pun nggak terlalu jalan. Tapi ya soal-soalnya ya kalian kaji lah lagi untuk menambah amunisi kalian. Nah, itu yang di IG-nya selalu update itu, Instagram-nya. Nah, itulah kalau untuk TKP kayaknya belum ada yang terlalu update semua. Belum ada lagi. Abang mau buat tryout pun karena kekurangan tenaganya, Dek. Kalau ini pun karena baru merintis, Abang. Jadi walaupun mungkin ya alhamdulillah unggulnya di soal-soal, tapi itu tadi tenaga untuk membuat tryout ini nggak ada gitu. Walaupun kadang gini loh, agak kurang seret Abang kalau soal-soalnya itu yang udah ada di grup, udah dilatih di grup. Karena kembali lagi jadinya nggak kayak melatih kalian jadinya. Karena soal itu udah kalian latih kan, udah kalian pelajari. Bukan melatih jadinya kayak gitu. Maunya kan soalnya yang beda kan. Ini lagi berupaya Bang, insya Allah lah. Oke lah, cukuplah sejenak apanya ya, iklannya ya. Untuk nomor 4 ini, apa tadi B semua ya. Kita kembali ke soal ya. Ada yang bertanya tadi juga? Enggak ada ya. Abang kasih apa juga ya, Dek ya, kasih masukan setiap mengkaji pembahasan entah dari tryout atau dari dari bimbel manapun juga ataupun dari YouTube, harus kalian saring ya, Dek ya. Karena bukan 1-2 yang Abang temukan pemahamannya itu entah dia silap atau memang belum begitu dikaji dia kan gitu. Jadi sebenarnya pemahaman dia itu gampang dipatahkan, gitu kan. Mungkin yang udah sempat beberapa kali menanyakan, ini pun bukan bimbel yang ecek-ecek ya, ini bimbel yang udah punya nama. Abang nggak perlu sebutkan lah itu. Jadi pemahaman dari mulai silogisme, bahkan hitung-hitungan juga, hitung yang udah seharusnya ilmu pasti, bisa salah dia. Dalam hal misalnya akar 17 dengan akar 4 dikali akar 2, akar 17 atau 14% dengan 4, tunggu ya, akar atau apa gitu, lupa Bang. Itu asal main coret sama dia gitu. Padahal harusnya nggak boleh. Bahkan sampai ada channel YouTube yang memang isinya udah masalah matematika semua, mengoreksi di situ, dikoreksi. Jadi walaupun itu punya nama bimbel, harus hati-hati kalian, gitu. Silogisme, pemahamannya, gitu kan. Untuk TWK, untuk
Pancasila ataupun ya, di materi TWK lah juga harus hati-hati. Nggak perlu lah sebut nama, adalah itu. Pokoknya setiap, apalagi tryout, entah itu dia human error, ya kan, entah silap dia dalam menginput kunci jawaban, tapi pembahasannya mendukung kunci jawabannya itu pula, gitu loh. Nah, penjabaran pembahasannya itu. Jadi harus hati-hati. Tanyakan aja gitu, karena kayak abang juga kan sering pun silapnya, gitu kan. Mungkin nggak fokus atau apa gitu. Nah, jadi mereka juga mungkin kayak gitu. Jadi usahakan setiap apa yang kalian nampaknya janggal, tanyakan gitu ke abang. Mungkin saat abang lagi fresh, abang bisa meluruskan itu kan gitu. Oke. Ini kalian menjawab B semua ya? Oke lah. Nah, jadi yang jelas di sini bawaan kita mendapat nilai yang kurang memuaskan, ya kan? Lantas kita sebagai pimpinan gimana? Nah, ini yang jelas kita sebagai pimpinan nih kan. Ketika Anda mendapat kiriman hasil nilai para pegawai dari tim asesor yang di dalamnya terdapat beberapa bawahan Anda, udahlah kita pimpinan di situ kan. Nah, jadi sikap kita gimana? Yang jelas jangan bertele-tele lah kita. Jangan yang penting di situ kita tunjukkan juga ketegasan kita kan. Nah, jadi ya jawabannya option B. Bersikap asertif. Asertif itu dengan yakin, tegas, menyatakan ya udah ini nilai kalian gitu. Tapi nggak sampai di situ doang. Kita berusaha untuk tadi proaktif menanyakan kesulitan yang mereka hadapi. Itulah leadership. Misalnya juga kita sebagai kepala sekolah terus lihat ada beberapa pekarangan yang kok kotor kali gitu, padahal harusnya udah bersih jam segini. Kita panggil itu petugas kebersihan di sekolah kita tanyakan, jangan kita marahi, kita tanyakan kesulitannya di mana gitu kan, biar kita carikan solusinya gitu. Jadi itulah namanya leadership, bukan sebagai bos yang ngasih memerintah, memarah-marah kan gitu. Jadi di sini kita bersikap asertif, tegas, mengasih tahu, berterus terang kalau nilai yang mereka peroleh belum memuaskan. Jadi kita tanyakan juga kesulitannya di mana. Untuk poin 4 mungkin yang E, mengupayakan agar mereka dapat melihat melihat niat Anda membuka ruang diskusi bagi mereka. Yang jelas di sini kan tetap kita perlihatkan kita sebagai pimpinan mau membimbing mereka kan gitu. Oke, tolong di-scroll deh kunci jawabannya. Iya, itu dia. Membimbing, ya kan? Memberikan bimbingan umpan balik secara teratur kepada bawahan. Proaktif untuk memberikan umpan balik terhadap segala kendala untuk meningkatkan kinerja mereka. Oke? Ada yang mau bertanya? Allah. Monggo. Aman, kita lanjut. Oke. Nomor 5. Apa kira-kira ini? Apa konteks soalnya? Kompetensinya mengarah kemana kira-kira? Dan option apa jawabannya? Kok kompaan kalian ini? Sekalinya pilih E semua. Pilih A semua.
Ayo, apa kira-kira, Dek? Mungkin ada yang mau open mic, berargumentasi, monggo. Abang persilakan yang mau open mic. Biar nggak ngantuk, Dek. Biar nggak tertidur kalian. Libatkan diri kalian dalam pembelajaran. Makanya ayo, libatkan diri kalian dalam pembelajaran. Nggak apa-apa. Open mic lah, yuk. Nggak bisa on mic. Jadi, yang bisa apa, Dek? On cam. Aspek inisiatif. Kenapa bisa ke aspek inisiatif, Dek? Oke lah. Yang jelas di sini kurangnya kontribusi anggota tim dalam menggunakan penginputan data pegawai, ya kan? Namun justru mengganggu kinerja perusahaan. Udah, berarti kompetensi kompetensi beberapa pegawai itu belum memenuhi untuk menginput data pegawai tadi. Berarti masalah teknologi di sini kan gitu. Untuk meningkatkan kompetensi di teknologi itu gimana gitu kan? Jadi yang jelas di sini kompetensi mengembangkan orang lain lah supaya dia mampu menguasai teknologi itu, ya kan? Jadi di sini kira-kira kita yang A, senantiasa membiasakan diri untuk selalu membagi ilmu dengan anggota tim demi kesuksesan perusahaan. Nah, itu bisa. Yang B, ikhlas membagikan keahliannya sesuai kemampuan dan kebutuhan tim kerjanya. Ini ada batasan, ya kan? Sesuai kemampuan dan kebutuhan tim kerjanya. Yang C, mengarahkan anggota tim untuk mandiri memahami, itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya kalau kita punya keahlian ya kita kasih, ya kan? Kita kasih umpan lah, bukan sekedar nyuruh mereka belajar sendiri. Yang D, ikhlas membagikan keahliannya hanya jika diminta, itu nggak bisa, langsung gugur. Yang E, memberikan kesempatan anggota tim untuk menguasainya secara mandiri, itu juga nggak bisa. Ya antara A sama B, tapi yang A ini lebih unggul. Nah, karena itu tadi, senantiasa membiasakan diri untuk selalu membagi ilmu dengan anggota tim demi kesuksesan perusahaan. Apapun itu kita bagikan, termasuk tadi penginputan data. Sementara kalau yang B ini masih terbatas, ya kan? Karena yang A ini juga udah ditegaskan ya, demi kesuksesan perusahaan. Jadi orientasi dia jelas untuk kepentingan
perusahaan. Jadi yang B ini poin 4 lah dia kan. Nah, jadi di sini inilah gambaran kompetensi mengembangkan orang lain. Kita nggak pelit ilmu, mau terus berbagi, memandang rekan kerja di perusahaan kita itu sebagai sebagai rekan tim yang memang harus saling berbagi, bukan memandang pesaing gitu. Biar iklim kerja itu juga sehat, gitu ya. Oke, coba scroll kunci jawabannya, Dek. Ya, ya kan? Mengembangkan orang lain, mampu melakukan upaya untuk mendorong pengembangan potensi orang lain agar dapat bekerja lebih baik. Nah, itulah dia. Ada yang mau bertanyakan? Monggo. Nggak ada, kita lanjut. Soal nomor 6, Dek. Nah, oke, monggo. Konteks soalnya apa, kompetensinya mengarah kemana, dan apa jawabannya. Ayo, belum ada yang menjawab. Sulitkah soalnya? Usahakan jangan melihat kunci jawaban yang di grup ya. Pilih sesuai kemampuan kalian sendiri dulu. Nanti baru sama-sama kita latih. Kita ulas. Dodol. Wah, berbeda ayam. Ayo, sulitkah soalnya? Kali ini kalian nggak sependapat ya. Ada yang dodol, ada yang ayam. Ayam lagi. Oh, ada yang cantik. Wah, beragam. Ayo, silakan. Mungkin ada yang mau berargumen, Dek. Memperkuat jawabannya.
Oke. Ayo. Ada yang mau open mic, Dek? Monggo. Nggak apa-apa salah. Yang penting kalian punya kepercayaan diri tinggi. Yang penting kalian bermental kuat untuk mempertahankan yang kalian pilih. Ayo, monggo Dek. Nggak apa-apa, open mic aja dulu. Kenapa bisa ke aspek kepemimpinan? Ayo, kalian paparkan dulu apa yang kalian pilih. Yang jelas konteks soalnya ini kan hasil KKN kalian belum memenuhi target, ya kan? Karena kurangnya kalian rekan satu tim dalam meyakinkan mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar. Apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai ketua tim? Kita berarti mencari solusinya di sini. Apa yang gimana cara kita mencari solusi di sini, kan gitu. Ada kekurangan, ada kesalahan, apa yang harusnya kita lakukan dengan tim kita. Ayo. Nggak ada yang mau berargumen. Izin, Bang. Strategi. Monggo. Siapa ini, Dek? Anissa. Oke, ya. ajar, Dek. Saya lebih memilih D, melakukan evaluasi terhadap tim dan menelusuri kegagalannya. Karena di situ tuh sudah ada hasil dari kekecewaan itu. Karena dalam kekecewaan itu kita harus melakukan evaluasi terhadap tim untuk menelusuri apa penyebab dari kegagalan tersebut. Aspeknya itu kepemimpinan menggunakan strategi atau perilaku tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Gitu, Bang. Oke, makasih Dek ya. Siap, Bang. Oke, yang lain? Ada yang lain mungkin? Oke lah. Izin Bang Zul. Monggo. Siapa ini? Mehmet? Iya Bang. Oke, monggo Dek. Izin menjawab Bang. Menurut saya untuk yang nomor 6 ini bisa dari opsi A dan opsi D Bang Zul. Tapi saya lebih memilih opsi A Bang Zul. Alasannya karena di situ kan permasalahannya itu kekurangan ada anggota kelompok yang kurangnya keahlian rekan satu tim. Nah, kemudian opsi D itu melakukan evaluasi terhadap tim dan menelusuri kegagalannya itu menurut saya cukup bagus ya Bang. Tapi belum ada dorongan gitu, maksudnya tindakan buat melakukan perubahan secara aktif gitu Bang. Nah, kalau opsi A itu mengarahkan tim agar saling membantu dalam mencapai target, itu ada kata mengarahkan, ada tindakannya yang lebih aktif gitu Bang. Jadi bisa sama-sama bekerja gitu Bang. Oke. Masuk ke dalam aspek kepemimpinan dan membimbing. Oke. Oke Dek, makasih ya. Ada lagi yang lain Terima kasih mungkin? Bang Zul. Oke, sama-sama Dek. Ada yang punya pandangan lain mungkin? Ini udah beragam ini. Yang A, yang D. Yang E tadi? Atau yang ada yang pilih C tadi ya?
Ada yang mau apa? Ngasih argumen? Monggo. Enggak ada. Oke. Abang Abang bahas ya. Yang jelas. Nah, berarti di sini konteks soalnya KKN yang udah dijalankan itu ada kekurangan, ada kesalahan, ya kan? Nah, ada kekecewaan yang apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi untuk memperbaiki itu gimana kita, kan gitu? Nah, sebagai ketua tim, gimana kita untuk memperbaiki keadaan itu? Yang A, mengarahkan tim agar saling membantu dalam mencapai target, simpan dulu. Yang B, membimbing dengan memberikan hadiah dan ganjaran. Itu nggak bisa jadi jawaban yang masih lebih tinggi lagi yang A. Yang C, memberi kesempatan anggota tim untuk memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan pembagian beban kerja yang telah disepakati. Berarti di sini kita hanya melimpahkan kesalahan itu, melimpahkan tanggung jawab itu kepada tim, anggota tim yang salah tadi, bukan saling membantu, kan gitu. Yang D, melakukan evaluasi terhadap tim dan menelusuri kegagalannya. Nah, itu bisa kita simpan dulu. Yang E, mencari jalan keluarnya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai ketua agar target lebih mudah tercapai. Berarti di sini menjalankan tugas hanya berdasarkan tanggung jawab, kan? Nggak ada juga solusi yang solusi yang diminta di dalam soal. Nah, jadi antara A atau D. Nah, betul kayak yang dia bilang Mehmet tadi. Antara A atau D. Nah, kita lihat yang jelas di sini konteksnya ada kesalahan, ada kekurangan, dan kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi untuk melanjutkan KKN ini tadi, supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama, gimana cara kita menanggulanginya? Yang jelas di sini, kalau kita sekedar mengarahkan tim agar saling membantu dalam mencapai target, di situ juga belum solusi, Dek. Kita harus bisa mengadakan kegiatan itu tadi, kita evaluasi seluas-luasnya, kita berusaha untuk menggali dari anggota tim kita juga gagasan dan ide-ide yang bisa mereka kasih untuk memperbaiki kesalahan tadi, khususnya di dikurangnya keahlian rekan satu tim untuk meyakinkan dan mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar tadi. Kita mau mendengarkan pendapat dari tim-tim itu, khususnya yang kekurangan tadi gitu loh, kendalanya di mana. Dan kita menelusuri kegagalannya, kan gitu. Jadi supaya kesalahan yang sama enggak terulang lagi ke depannya. Semua harus satu pikiran, satu visi. Makanya di sini yang lebih tinggi dodol, melakukan evaluasi. Namanya evaluasi berarti kesalahan yang sebelumnya kita minimalisir, kita tekan sekecil mungkin supaya nggak terulang. Dengan tujuan juga supaya bisa timbul gagasan-gagasan, saran-saran dari anggota tim kita, khususnya yang kekurangan tadi, yang memang terkendala tadi. Dia bisa menyampaikan unek-unek dia ke kendala dia di mana untuk mencari solusinya secara bersama. Gitu. Bukan sekedar kita saling membantu biar terlihat kekurangannya itu di mana dan bisa muncul solusi yang memang bisa dijalankan supaya nggak terulang lagi kesalahan yang sama gitu loh. Jadi di sini option paling tinggi dodol ya, Dek. Di sini kompetensi yang diminta berpikir analitis, mampu menguraikan permasalahan berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber secara komprehensif
untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak terhadap organisasi. Itulah kita mengadakan evaluasi. Harus evaluasi harus dilakukan untuk merumuskan, coba scroll ke bawah deh, merumuskan strategi baru hingga menemukan solusi dari hambatan yang dialami tim agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama di masa mendatang. Option A tadi bagus, tapi nggak terlihat juga solusinya di mana. Kalau sekedar bantu-bantu apa kan, kita belum terlihat solusi yang jelasnya kan gitu. Jadi itu tadi kita evaluasi secara mendalam dan kita minta gagasan melalui evaluasi tadi. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Monggo. Aman? Kita lanjut nomor 7. Oke, wah semangat kali Raisa ya. Ya, Boru Simanjuntak. Adem di sana Raisa ya. Lagi bagus cuaca ya. Oke, nomor 7 apa kira-kira? Iya bentar, tapi kan lumayan adem. Nggak terlalu sumuk dari kayak tadi siang. Ento, wah. Kompak lagi kalian ini. Udah pada keluar semua tanggal SKD kalian yang kedinasan. Kemenhub pun baru keluar tadi kan. Ya, pada keluar belum? Sudah. Mungkin STAN yang belum ya, karena STAN masih nunggu TBK lagi ya. Monggo yang ya, yang mau yang mau berargumen untuk nomor 7 ini. Walaupun kompak kalian entok, kenapa kalian milih entok? Kompetensi apa kira-kira? Lihat dulu konteks soalnya tentang apa. Jadi kalian rasakan lah itu mengarah kemana gitu kan. Yang jelas senior-senior kita cara kerjanya tradisional, bahkan kurang inovatif. Kita yang punya mungkin beberapa inovatif dalam pekerjaan gimana kan gitu. Mengarah kemana lah itu kira-kira.
Gimana? Inovasi ide pemikiran yang orisinil yang bermanfaat bagi organisasi. Oke. Silakan yang mau open mic, Dek. Berargumen. Insya Allah lah. Tunggulah mungkin insya Allah minggu depan lah. Tapi kemarin kalau nggak salah udah integritas apa? Raisa. Untuk selanjutnya ya materi yang lain lah dulu. Kemarin udah si Ramdan udah dipaparkan integritas itu. Nilai sosial, nilai moral, nilai karakter KPK. Ada juga nilai karakter kebangkitan nasional. Iya, insya Allah deh. Minggu depan ya. Jadi kayak yang abang abang sarankan dari tahun sebelumnya kan selalu abang arahkan kalian usahakan untuk TWK juga supaya memperkaya wawasan kalian, ditelusuri, dipelajari juga buku-buku PPKN, dicari tahu buku-buku bank soal PPKN kan gitu. Udah mengarahkan kalian kemarin ke situ kan? Ayo, nggak ada yang mau open mic ini deh. Kalian udah kompak jawabannya. Jadi harus harus pede lah menjabarkan argumennya. Orang udah sama kok jawaban kalian semua. Monggo, nggak ada. Oke lah. Nomor 7 tadi ya. Kayak yang menjelaskan tadi kan, yang berarti senior di perusahaan kita itu butuh bimbingan kan. Butuh pengarahan supaya cara kerja mereka, kompetensi mereka untuk mengerjakan pekerjaan itu juga meningkat. Ya kan, bukan di sisi itu aja, bukan cara tradisional atau yang lawas saja kan gitu. Jadi gimana kita menggunakan cara komunikasi yang sesuai dengan karyawan. Itu nggak menjawab permasalahan soal, ya kan, gugur. Melanjutkan pola kerja yang sudah biasa dilakukan di unit kerja yang ia pimpin. Nggak bisa juga. Padahal minta pencerahan di situ kan, gimana cara mengatasi kinerja yang masih kurang tadi, yang tradisional dan kurang inovatif tadi, yang bola gugur, yang C menunjukkan ketidaksetujuan pada cara kerja tradisional yang kurang efektif. Di situ nggak ada kasih solusi kita kan. C gugur. Yang D menghargai kemampuan dan pengalaman setiap karyawan di unit kerjanya. Di sini juga bukan solusi. Udahlah, patutlah kalian serempak semua menjawabnya, gampang dilihatnya kan jawabannya. Jadi jawabannya ya ento. Mendorong keterlibatan dan kerjasama semua karyawan untuk mencapai target. Jadi kompetensi di sini mengembangkan orang lain, untuk meningkatkan kompetensi mereka, cara kerja mereka supaya nggak tradisional dan lebih inovatif lagi. Mendorong pengembangan potensi orang lain agar dapat bekerja lebih baik, menginspirasi seluruh komponen sumber daya manusia dalam organisasi yang untuk mampu mengembangkan diri. Oke, jadi poin 5-nya entok ya, Dek. Tolong Dek, kunci jawabannya. Ya, itu dia. Mana tadi?
Oke, ya. Yang poin 4-nya ayam lah itu kan. Kita berkomunikasi, kekurangannya di mana, kendalanya di mana kan gitu. Tapi itu tadi ada yang lebih action lagi, mendorong keterlibatan dan kerjasama semua karyawan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 7 tadi? Aman? Lanjut lagi ya, karena nomor 7 pun gampang ya tadi tuh. Oke, lanjut nomor 8, Dek. Kok nampak jawabannya? Ayo, apa kira-kira jawabannya? Option mana yang tertinggi? Dodol semua kah? Atau gimana? Oh, dodol semua. Kenapa pada dodol lagi? Ayo, ada yang mau open mic, Dek. Supaya jangan sekedar rebahan doang. Supaya jangan ngantuk. Supaya masuk di dalam pikiran dan pemahaman kalian. Ayo, libatkan diri dalam pembelajaran. Monggo yang mau open mic. Ada yang mau open mic? Kenapa pilih dodol? Kenapa rupanya berbobot? Kok lebih berbobot deh? Tapi susah ngejelasinnya. Kenapa susah ngejelasin? Kalian kalau ngeluarin unek ke pasangan kalian, apalagi kekecewaan, itu mudah kali. Panjang lebar. Tapi kalau kayak gini kok susah. Kalau lagi merepet, nggak ada hentinya. Kenapa yang begini susah mengutarakan apanya, alasan jawaban kalian itu. Ayo, nggak ada, Dek. Ayo, nggak apa-apa. Open mic lah dulu. Kawan ya, Bang. Ayo, kasih alasan. Kenapa kalian pilih apa tadi, dodol? Entah pun apa cara pandang, kunci jawaban abang rupanya keliru setelah kalian jabarkan sudut pandang kalian itu kan gitu.
Kontribusi sangat bermanfaat entah bagi dia ataupun yang lain. Tapi yang jelas bukan bagi orang ketiga, Bang ya. Susah itu kalau ada orang ketiga. Oke lah. Konteks soalnya yang harus dikerjakan secara berkelompok, ya kan? Ada tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Saya selalu mengutamakan untuk memberikan kontribusi dalam hal kontribusi dia untuk penyelesaian tugas kelompok ini gimana, gitu kan? Yang A, melengkapi bagian tugas rekan setim yang kurang berpartisipasi. Ya, orientasi kita tetap pada penyelesaian tugas tadi, simpan dulu. Yang B, mengupayakan terpenuhinya segala biaya yang diperlukan. Ini sama kayak mungkin ada beberapa kalian yang dulu masa kuliahnya atau masa sekolahnya kan kerja kelompok tapi cuman sekedar tanya berapa harga fotokopi atau printannya gitu kan. Nah, inilah dia itu option B lah dia itu. Berarti gugur. Yang C, mendamaikan konflik yang terjadi di dalam tim. Enggak di situ juga apanya kan. Ini untuk penyelesaian tugas. Nah, kalau hanya di situnya kontribusi kita ya masih belum memenuhi. Option mana tadi? Yang D, menginisiasi terbentuknya koordinasi dan partisipasi rekan setim. Nah, ini bisa simpan dulu. Yang E, segera memberikan bagian tugas yang menjadi tanggung jawab saya. Berarti ini sekedar orientasinya sekedar kepentingan diri dia sendiri, ya kan, bukan kepentingan tim. Nah, yang E gugur. Jadi antara A atau enggak dodol. Tapi yang A ini masih belum masih belum begitu istimewa. Karena yang dodol ini kita bisa menggerakkan orang lain satu tim kita itu untuk mencurahkan fokus mereka, kompetensi mereka untuk penyelesaian tugas tadi. Sementara yang ayam justru nggak bisa menunjukkan itu kalau dia nggak bisa mengarahkan tim dia supaya mau berkontribusi kan. Justru dia yang menjadi si penyak yang melengkapi kekurangan itu semua. Nah, padahal harusnya itu kan kerja tim. Nah, jadi dodol jawaban poin tertinggi NDA 5. Karena dia mampu mengupayakan seluruh tim untuk memberikan kontribusi. Oke? Nah, poin 3-nya cantik lah. Yang mendamaikan konflik. Ya kan? Nah, yang poin 3-nya barulah itu mungkin ayam. Nah, yang ayam ini kekurangannya itu tadi. Memperlihatkan kalau tim kita berarti nggak optimal seluruh anggotanya itu bekerja kan, makanya dia harus menutupi kekurangannya itu jadinya. Oke. Coba kunci jawabannya, Dek. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 8 ini? Tapi kayaknya kalian sama semua kunci jawabannya ya, menjawab option yang sama juga. Oke lah. Nah itu ya. Jadi kompetensi di sini bekerja sama, ya kan? Anda bekerja dalam konteks soalnya ini, Anda bekerja dalam sebuah tim, Anda mampu menciptakan suasana kerjasama yang akrab dengan menanamkan moral serta partisipasi seluruh tim bekerja dengan baik dalam kelompok apapun itu posisi kita, kan gitu. Bukan harus sebagai anggota ketua tim. Sebagai anggota pun ya nggak ada masalah, ya kan? Oke. Nah, soal berikutnya, Dek. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nomor 9. Ini sampai nomor 10 lah kita ya. Oke, ayo. Apa kira-kira jawabannya? Dapat tugas, menanggung jawabi magang, ya kan?
Tapi kita belum punya relasi untuk menyukseskan tugas itu. Gimana kita? Aduh, udah tergambar lah itu mengarah ke kompetensi apa kan? Karena udah sempat di soal sebelumnya tadi udah menjabarkan segamblang-gamblangnya. Ayo. B. Oh, hampir sama ini ya. Oh, iyalah. Nggak kayak soal lagi lah ini. Udahlah. Perlu kira-kira menjelaskan lagi nih. Samanya kunci jawaban ya. Iya. Samanya narasi jawabannya dengan soal nomor berapa tadi itu. Ya kan? Udahlah, lanjutlah ya. Nomor 10 ya. Tuh. Ya, kunci jawabannya B paling tinggi. Kayak yang nggak menjelaskan tadi lah pokoknya. Ya kan? Kita bukan sekedar menunggu, tapi kita menjemput bola. Ya kan? Link kita luas. Oke, nomor 10. Terakhir lah ini ya. Ayam apa? Ayam goreng, Bang. Malam-malam jadi lapar jadi, Bang. Beda-beda ini. A, C. Apa itu? Kenapa dibawa ke kamar mandi HP-nya? Oke. Mana nih kira-kira? Ayam. Cantik. Wah, beda-beda yang ini. Kenapa ini kok bisa beda? Ayam. Nah, ini hampir sama kayak soal Yuli, soal abang itu. Kan ada tuh Yuli, terus permasalahannya ada di si Yuli itu, ya kan? Bukan ada di lingkungannya. Karena lingkungannya bukan yang menjauhi dia, tapi si Yuli itu yang menjauhi dia. Menjauhi lingkungan. Jadi gimana kita menanggapinya, ya kan? Tapi di sini yang jelas jejaring kerja, karena kita juga belum kenal dia. Kompetensi apalah kira-kira ini? Ayo, menggerakkan orang lain. Kenapa bisa diadakan kompetensi itu? Gimana?
apa yang perlu dikembangkan, atau tadi kalian kompetensi apa yang kalian pilih? Menggerakkan orang lain. Apa yang perlu digerakkan, Dek? Mengembangkan. Kompetensi apa yang perlu dikembangkan di situ? Oke. Menjabarin lah ya. Yang jelas di sini kelas kita ada kedatangan mahasiswa baru, dia pendiam dan suka menyendiri. Berarti bukan lingkungan, bukan kelas, teman-teman kelas kita itu yang mengucilkan dia, melainkan dia sendiri yang menyendiri, ya kan? Dia sendiri yang memisahkan diri. Nah, berarti treatmentnya harus kepada yang mahasiswa baru ini, bukan ke lingkungan kita itu, ke kawan-kawan kita itu kan. Jadi inisiatif kita gimana? Yang A, berkenalan dengannya dan mengenalkannya kepada teman-teman lainnya. Itu bisa kita simpan dulu. Yang B, memberikan pemahaman kepada teman-teman lainnya agar menerima kehadirannya di kelas. Nah, ini nggak bisa, ya kan? Kayak yang Abang jabarkan kemarin. Jangan malah lingkungan yang kita salahkan. Melainkan yang perlu ditreatment itu mahasiswa barunya ini. Karena kesalahan atau masalahnya ada di mahasiswa baru ini, ya kan? Jadi yang bola gugur. Cantik, mengajaknya mengobrol sebagai permulaan untuk berteman dengannya. Itu bolehlah simpan dulu. Yang dodol, mengajaknya mengobrol setelah adanya perintah dari dosen. Itu nggak bisa juga. Yang E, segera mendekatkan diri dengannya dan menanyakan asal-usulnya. Nah, itu bisa. Oke, berarti tinggal A, C, sama E. Ya kan? Nah, kita lihat yang C sama E itu hampir sama nih sebenarnya. Mengajaknya mengobrol sebagai permulaan untuk berteman dengannya, dengan segera mendekatkan diri dengannya dan menanyakan asal-usulnya. Nah, itu kan hampir sama, tapi memang option yang C itu yang lebih tinggi daripada ento. Makanya di sini yang poin 5-nya ayam. Berkenalan dengannya dan berkenalan dengannya dan mengenalkannya kepada teman-teman lainnya. Jadi berarti kita bisa sebagai penghubung juga antara dia sama teman-teman sekelas kita itu gitu, supaya dia mau berteman, bukan sekedar kita sendiri yang berteman dengan dia gitu loh. Nah, option C itu kan kita sendiri yang berteman dengan dia. Nah, sementara option A itu udah merangkum di situ semua, yang C sama E itu ya ento itu, ya kan. Jadi sini kompetensinya membangun hubungan kerja. Namanya kalau kita mau berkenalan, orang yang nggak kita kenal, misalnya di suatu pertemuan kita nggak kenal, nggak semuanya kenal, tapi kita mau berinteraksi dengan semuanya, itulah contoh membangun hubungan kerja kan gitu. Berarti kita supel di situ, itulah bahasa sederhananya. Nah, inilah yang ditunjukkan di soal yang ini. Nah, kita supel di situ, mau berteman dengan dia, tapi kita juga mau mengenalkan dia ke teman-teman kelas kita, karena dia yang memisahkan diri, ya kan, bukan kawan-kawan kelas kita itu yang mengucilkan dia. Jadi kita upayakan dia supaya mau berkenalan juga dengan kawan-kawan yang lain, bukan kita sendiri yang berkenalan dengan dia doang gitu loh. Kayak option C itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai soal nomor 10 ini, Dek? Monggo. Atau ada yang masih kurang pas untuk penjabaran nomor 10? Belum apa itu, Dek? Kenapa itu? Belum apanya?
Aman ya? Nggak ada yang mau bertanya sebelum kita tutup ini? Oke lah. Ya udah bisa kita tutup, Dek. Kita cukupkan sampai nomor 10 lah ya. Udah jam setengah 11 juga ini kan. Oke. Ini De Aneta masih di sini. Oke lah. Makasih banyak untuk partisipasi kalian ya. Zoom kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang Abang jabarkan trik-triknya tadi bisa bisa kalian terapkan nanti di saat ujian dan dapat mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya ya. Yang 225 nanti kabari Abang ya. Nah, jadi Abang kurang lebihnya Abang mohon maaf lah Dek ya. Kepada Allah memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Aneta masih di sini, Dek. Oh ya, Dek Dina, makasih banyak ya, Dek ya. Udah ngebantu malam ini ya. Besok-besok kalau ada kesempatan, ada apa dirimu, bantu Abang lagi lah, Dek ya. Oke, silakan bagi yang ingin keluar.